Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita telah melewati hari kesekian dalam bulan suci Ramadan. Nikmat dan susahnya juga telah kita rasakan bersama. Justru semakin hari kita menjalani Ramadan, maka kita semakin bisa menikmati keasyikan ibadah yang ada di dalamnya. Pun pada saat itu juga mungkin di antara kita ada muncul rasa ingin selalu bersama dengan Ramadan. Terlepas dari itu, saya ingin bicara tentang apa itu hikmah atau faedah puasa. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sejatinya adalah bahwa ibadah puasa sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Sama seperti kedudukannya seperti ibadah mahdhah yang lain. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, Allah syariatkan kepada kita, maka kita pun melaksanakan ibadah itu dengan dasar ta'abbudi dan taat kepadanya. Apa itu ta'abbudi? Ta'abbudi itu adalah penghambaan diri, pengakuan kehinaan diri kita di hadapan kemahamuliaan Allah. Pengakuan rendahnya status kita, rendahnya diri kita ini di hadapan kemahatinggian, kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu kemudian ditandai dengan ketaatan kepadanya, yaitu kita taat atas segala perintah Allah. Jadi ibadah yang disyariatkan Allah itu kita laksanakan dengan dasar ta'abudi dan taat kepadanya tanpa harus mempertanyakan apa hikmah, apa manfaat atau faedah pada diri kita, apalagi faedah secara fisik. Atau dengan kata lain, ibadah yang kita laksanakan itu adalah dengan dasar ta'abbudi, taat kepadanya, dan tidaklah pantas kita mempertanyakan apa imbalan yang akan kita terima. Kalaupun sebagian ulama berusaha mengungkap, berusaha menjelaskan hikmah atau faedah yang terkandung di dalam ibadah puasa itu, bukan berarti bahwa kita motivasi kita beribadah bertumpu pada hikmah itu, bertumpu pada manfaat itu. Atau niat kita tidak boleh kita melaksanakan ibadah, niat kita berhenti pada manfaat itu. Karena apa? Ibadah yang kita laksanakan dengan cara ta'abbudi, perintah yang kita laksanakan dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada hubungannya dengan hikmah atau manfaat. Di sini posisi perintah itu karena taat, di sini posisi manfaat atau hikmah itu. Meski demikian, bahwa kalau kita telah melaksanakan ibadah dengan baik, syarat rukunnya kita pun melaksanakannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kita berusaha kemudian melaksanakan puasa itu menambah dengan amalan-amalan yang bisa menambah kualitas puasa. Kita pun pada sisi yang lain kita juga berusaha untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang memakruhkan puasa, hal-hal yang mengurangi kualitas puasa. Maka kalau sudah demikian, ternyata kita mendapatkan manfaat secara fisik maupun non fisik, hati kita menjadi tenang, tubuh kita serasa ringan, sehat dan sebagainya. Itu adalah bonus dari ibadah yang kita laksanakan. Karena ibadah, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak berjalan tunggal, tidak berjalan sendiri. Ketika kita melaksanakan ibadah dengan baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka pada saat itu kemudian Allah menganugerahkan efek positif yang lain.
Allah memberikan energi positif yang lain pada saat kita melaksanakan ibadah itu dengan baik. Tetapi jangan dibalik. Niat kita melaksanakan ibadah itu supaya kita mendapatkan kesehatan, supaya kita mendapatkan aspek duniawi dan sebagainya. Itu kan tidak, itu salah, itu tindakan salah. Jadi niat kita ibadah itu adalah semata-mata lillahi ta'ala. Nah, bagaimana memposisikan hikmah ibadah itu, hikmah puasa itu? Ulama menjelaskan, ketika ulama menjelaskan hikmah atau faedah puasa itu sebetulnya kita posisikan pada posisi bagaimana hikmah itu, ketika kita memahami hikmah itu, maka kemudian dia menjadi pemicu atau penyemangat kita untuk senantiasa semangat beribadah. Bahwa semakin tinggi pemahaman kita terhadap satu ibadah, maka semakin semangat pula bisa kita mendalami, bisa kita menikmati pelaksanaan ibadah itu. Jadi ketika ulama menyampaikan hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa itu tidak lain adalah agar meningkatkan motivasi kita, meningkatkan semangat kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Ibadah puasa tentu tidak hanya terbatas pada tidak makan dan tidak minum, tapi ibadah puasa itu adalah lebih dari itu. Pelajaran yang ada di dalam puasa itu adalah bahwa selama Ramadan ini yang halal saja tidak boleh kita konsumsi pada siang hari. Setelah Ramadan, maka kita pun mudah-mudahan terbiasa untuk menghindarkan diri kita dari mengkonsumsi hal-hal yang haram, karena sejak di puasa ini yang halal saja kita tidak boleh mengkonsumsi. Itu yang kalau kita bicara tentang hikmah dan faedah puasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.